Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Safitri. Nomor induk mahasiswa 21000010069, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada trainer kita Bapak Bagus Gumelar SEMM, yang mana beliau telah banyak memberikan motivasi dan kesadaran kita mengenai apa itu artinya pentingnya soft skill sejak dini. Bagaimana beliau telah memberikan kita pengetahuan dan ilmu baru mengenai soft skill, bagaimana pentingnya soft skill untuk kita ketahui sejak dini sebagai mahasiswa sebelum kita meniti kesuksesan di masa depan. Kemudian tidak lupa juga terima kasih saya sampaikan kepada co-trainer kita Kak Ahmad Mirza Widodo yang selalu bersedia membantu kita dalam pelatihan soft skill tahap 1 tahun 2022 kelas 6. Terima kasih kepada Bapak Bagus dan Kak Ahmad Mirza. Singkat waktu, saya di sini ingin bercerita sedikit mengenai perjalanan pendidikan saya pada saat pendidikan saya hingga saat ini. Saya berada pada keluarga yang sederhana dan orang tua saya tidak pernah memaksakan kami untuk selalu berpendidikan tinggi atau seperti apa. Orang tua kami selalu percaya dan memberikan kebebasan kepada kami bahwa apa yang kami pilih itu yang akan kami pertanggungjawabkan. Saya bercerita mengenai pendidikan saya. Saya dari kecil tinggal di sebuah perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Jadi dari saya kelas 2 SD hingga kelas 3 SMP saya sekolah di perkebunan. Dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah memakan waktu 1 jam hingga 1 jam setengah. Begitu. Jadi begitu banyak waktu kami habiskan di perjalanan menuju sekolah. Namun saya bangga dengan hal itu. Saya sadar bahwa bagaimana pentingnya pendidikan bagi kami pada saat itu, dan kami tidak pernah kenal lelah, kami tidak pernah mengeluh dengan apa kondisi kami pada saat itu. Kemudian saya lulus SMP, saya memiliki tekad untuk bersekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan di perkotaan gitu. Karena saya ingin memiliki wawasan yang lebih luas, kemudian saya memiliki sosial yang berbeda, tidak hanya di perkebunan. Saya memilih waktu itu yang saya ingin masuki adalah SMA 5+ Palangkaraya. Pada saat itu adalah sekolah favorit di ibu kota kami, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namun, saya sudah berkata kepada ayah saya bahwa saya ingin memasuki SMA 5 ini. Ayah saya berpendapat, ayah saya akan menuruti dimanapun saya ingin melanjutkan sekolah. Tetapi memiliki satu syarat, yaitu saya harus ikut tes dulu memasuki SMK swasta Bes Agro 1 internasional pada saat itu. Nah, saya sangat tidak senang dengan keputusan ayah saya ini. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Saya pikir saya harus mencoba, karena ayah saya berkata jika saya tidak lolos di SMK ini, saya bebas dimanapun saya ingin melanjutkan SMA saya. Saya lakukan dan saya cari searching di internet bahwa SMK Bes Agro ini memiliki kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke SMK ini. SMK ini adalah SMK semi militer, jadi tahulah sedikit ada kemiliterannya. Pastinya ada fisik, ada kontak fisik dalam SMK ini. Saya cari di internet bahwa banyak kriteria untuk kesempurnaan fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan kesehatan lainnya, yang mana untuk saya adalah keterbatasan fisik dengan tinggi badan yang tidak memadai dan tidak memenuhi syarat tersebut, dan saya sangat senang karena saya pikir saya akan ditolak di SMK ini. Singkat cerita, saya tes pertama tahap 1, tahap 2, kemudian tahap 3 bulan.
Saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa melewati semua tes ini. Saya bingung kenapa saya bisa masuk, dan saya sedih. Saya ada sedihnya dan saya juga ada bangganya. Kenapa? Saya sedih saya tidak bisa masuk di SMA tersebut karena saya memiliki cita-cita kesehatan. Waktu itu saya ingin menjadi minimal seorang bidan. Berarti kita harus masuk SMA. Namun saat ini saya memasuki SMK Bes Agro yang mana jurusannya adalah ATP, yaitu Agribisnis Tanaman Perkebunan. So sangat jauh dari apa yang saya rencanakan dan apa yang saya cita-citakan menjadi seorang yang sekolah di kesehatan. Namun saya tetap menjalani apa yang telah ditakdirkan untuk saya, apa yang saya hanya bisa berencana, namun Allah memiliki takdir dan rencana yang mungkin sangat baik untuk saya. Saya menjalani masuk di SMK Bes Agro itu dari banyaknya siswa 120 sekian, kami masuk dan tersisa 28 orang. Di sini ternyata pada tahun itu penerimaan mahasiswa tidak memandang fisik, hanya memandang kekuatan fisik saja dan kekuatan mental serta IQ. Nah, saya di sini berpikir saya tidak akan masuk, saya senang gitu. Dan saya bebas bisa masuk SMA mana. Namun semua tidak sesuai rencana saya dan saya masuk di SMK Bes Agro tersebut, dan saya tidak pernah menyangka pada tahap tes 3 bulan itu kami full fisik, full semi militernya, kemiliteran selama 3 bulan. Saya menjadi, pada saat pelantikan saya menjadi taruni terbaik 1 pada saat itu, dan saya tidak pernah menyangka gitu. Saya adalah orang paling kecil, saya cewek paling kecil pada angkatan saya tersebut. Namun semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari rencana saya. Kemudian saya lulus, saya langsung bekerja karena kami ada kontrak kerja selama 3 tahun. Saya langsung bekerja di PT tersebut, PT Tunas Agro Subur Kencana Perenggian. Saya bekerja di sana sebagai Krani General Manager. Saya sempat menempuh waktu bekerja selama 2 tahun setengah. Saya memiliki banyak pengalaman di dunia kerja ini. Saya sangat bangga saya bisa memiliki kesempatan untuk bisa menyesuaikan diri saya sebagai junior di dunia kerja tersebut. Kemudian pada tahun 2021, singkat cerita, saya diberikan masukan oleh general manager saya untuk melanjutkan kuliah. Saya tidak pernah berpikir untuk bisa melanjutkan kuliah karena saya pikir kuliah itu lama, 4 tahun, dan saya harus meluangkan waktu lagi untuk 4 tahun. Saya tidak berpikir bahwa saya perempuan akan melanjutkan kuliah lagi karena saya pikir saya sudah nyaman dengan pekerjaan tersebut dengan gaji yang cukup yang bisa membuat saya healing, manicure, pedicure, dan membeli apa yang saya inginkan dan tidak berkegantungan dengan orang tua saya lagi. Saya sudah bekerja dengan, menurut saya itu adalah gaji yang sudah cukup untuk kehidupan saya. Namun, saya kesampingkan untuk pikiran itu. Saya tanyakan keluarga saya tanyakan teman saya tanyakan orang-orang yang lebih dahulu daripada saya. Saya bertanya, bagaimana jika saya melanjutkan kuliah? Semua jawaban mereka, itu adalah suatu peluang yang baik, itu adalah hal yang baik, itu adalah keputusan yang baik yang harus saya ambil. Kemudian saya bertanya kepada Yang Maha Kuasa, apakah ini yang terbaik? Ternyata saya diberikan kelancaran untuk mengikuti tes di UAD. Jurusan Ekonomi Pembangunan ini adalah jurusan saya dari awal. Jurusan yang memang saya niatkan karena saya tertarik kepada ekonomi, jadi saya ingin memasuki ekonomi pembangunan. Karena untuk manajemen mungkin saya sudah mengetahui basicnya waktu saya di dunia pekerjaan. Jadi saya masuk di ekonomi pembangunan. Dan saya senang di perkuliahan ini sesuai dengan apa yang saya harapkan, apa yang saya ingin pelajari, semuanya ada di sini. Dan terlebih seperti kegiatan-kegiatan yang di luar perkuliahan seperti pelatihan soft skill ini sangat membantu bagi saya, sangat membantu bagi karir kita nantinya untuk kedepannya.
Dan saya bersyukur saya bisa masuk di UAD ini dengan banyaknya kegiatan yang menunjang karir kita untuk kedepannya. So, dari ini hikmah dari cerita saya, apa yang saya rencanakan semuanya tidak berjalan begitu yang saya rencanakan. Namun saya tidak pernah mengeluh dan saya tidak pernah menyalahkan siapapun dalam hal ini, dan saya bersyukur karena saya hanya bisa berencana, namun yang kuasa memiliki alurnya, yang maha kuasa memiliki jalan yang terbaik untuk saya percaya itu, dan apa yang terjadi pasti ada hikmahnya. Saya tidak menjadi seorang kesehatan, namun saya menjadi seorang ekonomi seperti pada saat ini. Dan saya berharap bahwa kesuksesan itu tidak hanya dalam pikiran saya yang dulu. Saya pikir untuk kesuksesan saya harus tetap berpikir ke depan, bahwa kesuksesan itu bagi saya adalah bagaimana dunia ini membawa saya menjadi orang yang berbeda dari saat ini, dan bagaimana dunia ini memberikan saya banyak pengalaman-pengalaman yang nantinya akan bisa menjadikan saya seorang yang berbeda tersebut, dan orang yang berbeda ini bisa memberikan apa yang saya inginkan pada saat dulu, dan apa yang saya inginkan pada saat ini saya ingin capai. Mungkin sekian, semoga apa yang saya sampaikan sedikit bisa memotivasi dari teman-teman bahwa kita hanya bisa berencana, namun yang Maha Kuasa memiliki rencana itu, memiliki semua jalannya. Tapi jangan pernah menyerah dan tetap jalani apa yang pada saat ini yang terbaik untuk kita jalani. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.